Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, lama banget gak live. Kali ini yang mau lunas hutang ya, silakan Anda komen ya. Bagi Anda yang sudah hadir pengen lunas hutang, silakan Anda komen. Karena saya mau berikan beberapa tipsnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita bisa melunasi hutang secepatnya ya. Berapapun jumlah hutang Anda. Saya pernah posting di YouTube pada saat itu ya, tentang hal ini. Jadi saya membagi hutang itu menjadi 3 ya, kecil, menengah, dan besar. Gampang banget. Kita bisa lihat dari sisi jumlahnya dulu. Kalau kita bisa lihat dari sisi jumlahnya, kita bisa tahu karakter hutangnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama dari jumlahnya. Yang pertama, utang jumlahnya kecil. Ya, saya tidak tahu siapa Anda, apakah Anda mengalami hal ini. Yang pertama, kalau Anda jumlahnya kecil utangnya, itu berarti penghasilan Anda pun biasanya kecil. Utang kecil nominal berapa? Di bawah 100 juta. Jadi kalau Anda punya utang 50 juta, punya utang 30 juta, punya utang 2 juta, punya utang 15 juta, sampai paling gede adalah 100 juta, paling gede. Ya belum tentu utang 100 juta itu penghasilan kurang, tetapi sebagian besar orang punya hutang di bawah 100 juta biasanya memang karena pemasukannya yang kurang. Ya, pemasukannya kurang. Jadi Anda harus analisa hutang Anda dulu, termasuk yang mana. Utang yang kedua yang skalanya menengah, yaitu dari nominal 100 juta sampai 1 miliar. Jadi kalau jumlah utang Anda itu nominalnya adalah 100 juta sampai 1 miliar, berarti utang Anda menengah. Artinya pemasukan Anda, gaji Anda, income Anda, hasil bisnis Anda itu belum tentu kecil. Ya, artinya mungkin nggak ada masalah. Kalau utang Anda antara 100 juta sampai 1 miliar, penghasilan Anda kemungkinan besar tidak ada masalah. Jadi sebagian besar teman-teman yang punya utang 100 juta sampai 1 miliar, terus berpikir, "Mas, penghasilan saya kurang." Gitu. Cek dulu. Kemungkinan besar adalah pengeluaran Anda yang kegedean. Jadi kalau yang pertama tadi utang di bawah 100 juta, kemungkinan besar itu berarti ya mungkin itu bisa iya bisa enggak, tapi sebagian besar orang mengalaminya. Pemasukan Anda kecil, utang di bawah 100 juta, utang antara 100 juta sampai 1 miliar, kemungkinan besar pengeluaran Anda yang kegedean, bukan pemasukannya yang terlalu kecil. Ya, bagi Anda yang paham silakan ketik paham dulu. Ya, saya lanjut nanti yang berikutnya. Bagi Anda yang paham, ketik paham dulu. Kita lanjut nih. Teman-teman yang berasal dari grup Kopi Lunas, ya, grup Telegram, ya, nanti silakan Anda komen. Saya dari grup Telegram, Pak, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi adalah orang yang punya utang di bawah 100 juta, pemasukannya yang kurang. Orang yang punya utang antara 100 juta sampai 1 miliar, kemungkinan besar adalah pengeluarannya yang kegedean. Nah, sedangkan orang yang punya hutang di atas 1 miliar, sekali lagi, yang punya utang di atas 1 miliar ke atas, pemasukannya nggak ada masalah, pengeluarannya pun nggak ada masalah, tetapi sebagian besar ini adalah bisnisnya yang bermasalah, karena jarang sekali karyawan punya utang di atas 1 miliar. Jadi bagi teman-teman pegawai punya utang 1 miliar, ya, kemungkinan besar itu pasti nyoba-nyoba bisnis, ya, terus utang sana sini, sertifikat digadaikan dan lain sebagainya, terus akhirnya jeblok. Artinya selalu terjadi spekulasi bisnis di sini. Ya, bisa dipahami ya, di sini ya. Oke. Jadi pertama kita harus mengenali dulu berapa nominal hutangnya, ya, sebelum kita memikirkan yang lain-lainnya. Nah ini, mau lunas utang ya kerja usaha, jangan ngutang lagi, udah simple. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Anda yang ngetik nih ya. Ayo Pak Slamet Mugiono. Wah, tak tanya Pak, kalau ada orang
Mas Arli, utang saya 1 miliar, gitu ya. Toko saya sepi, apa yang harus saya lakukan? Silakan jawab Pak Slamet Mugiono. Ya. Silakan dijawab. Bisa komen, bisa jawab dong, gitu ya. Yuk. Nah, saya lanjutkan. Ya. Oke, mana Pak Slamet Mugiono tadi? Usaha saya banyak, gaya hidup saya biasa-biasa aja, tapi kok tiap tahun selalu butuh modal baru. Nah ini, ya, ini kayak gini Pak Slamet Mugiono tadi nggak bisa jawab. Usahanya banyak, gaya hidup biasa-biasa saja, ya. Tapi kok tiap tahun selalu butuh modal baru. Ya, ada jawabannya. Jawabannya adalah, coba yang pertama Anda lihat, apakah bisnis Anda menguntungkan? Ya, keuntungannya berapa? Modalnya berapa? Keuntungannya berapa? Anda sudah pisah belum? Kebanyakan yang seperti ini uangnya dicampur. Ibu Khalifah Cubi, ya, boleh dijawab Bu, bener nggak Bu? Kalau bisnis Anda uangnya dicampur, uang pribadi, uang bisnis campur jadi satu. Bu Khalifah Cubi boleh jawab, silakan. Bener nggak kira-kira analisa saya? Ya, nah ini. Salam kenal Mas Jamal dari Solo. Barakallahu fikum. Ya, siap. Oke. Saya jawab dulu ya. Saya akan ulas dulu untuk utang yang skalanya kecil bagi teman-teman yang skala kecil. Oh ini Bu Khalifah Cubi ya, ternyata betul. Usahanya uangnya dicampur. Berarti solusinya adalah bisa tidak usaha Anda uangnya dipisah. Mulai Anda pisah uangnya sehingga kelihatan mana modal, mana keuntungan, mana usaha-usaha yang menguntungkan, mana usaha-usaha yang tidak menguntungkan. Gitu. Usaha-usaha yang tidak menguntungkan Anda cuma keluar operasional saja, sebaiknya tutup. Jelas ya Bu Khalifah Cubi ya. Usaha-usaha yang tidak menguntungkan, usaha saya banyak, tapi kenapa saya harus tambah utang terus ya tiap tahun misalnya. Tutup. Pisah dulu uangnya, pisah dulu mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, terlalu besar operasional dan lain sebagainya, yang ribet-ribet tutup. Pertahankan hanya yang menguntungkan saja. Gitu. Kenapa begitu? Karena semakin usaha itu banyak, tentunya operasional pun semakin besar. Nah, Anda keluar duit operasional banyak, tapi pemasukannya hanya ditopang dengan beberapa usaha, satu usaha atau dua usaha mungkin yang menopang itu. Gitu. Kalau bisa usaha itu bukan cuma laris saja, bukan cuma buka toko terus ada yang beli saja, tidak. Tetapi harus dihitung pengeluaran Anda berapa, masuknya duit berapa, keuntungannya berapa, yang disisihkan jadi modal berapa. Jadi uangnya harus dipisah. Oke, kembali lagi saya akan jawab ya, bahwa utang yang skalanya kecil di bawah 100 juta, solusinya adalah pemasukannya. Ya, pemasukannya yang ditambah. Mas Ali gampang banget ngomong nambah pemasukan. Ya nggak gampang juga nambah pemasukan itu, tergantung orangnya. Jadi biasanya ada banyak teman-teman ini yang pemasukannya kurang. Ya karena memang relasinya kurang gitu ya. Silaturahmi menambah rezeki, kan gitu. Jadi teman-teman pemasukannya kurang, berarti silaturahminya harus lebih banyak. Satu, ya. Yang simple. Silaturahmi harus lebih banyak karena silaturahmi menambah rezeki. Yang kedua, sekarang kan zamannya modern. Yang namanya silaturahmi itu tidak hanya ketemu tatap muka. Ya, tidak hanya ketemu tatap muka, ketemu teman, silaturahmi, datang ke rumah teman, tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Itu juga termasuk silaturahmi. Ya. Tetapi Anda aktif di sosial media misalnya dengan cara yang baik. Nah, itu juga termasuk silaturahmi. Anda menambah kenalan dari sosial media, itu juga termasuk silaturahmi. Ya kan? Nah, oke, kalau pemasukannya masih kecil, dengan bertambahnya silaturahmi, wawasan kita pun akan bertambah. Gitu. Jadi peluang pun akan terbuka. Ya, kalau kita aktivitasnya di situ-situ aja, silaturahminya sangat terbatas, terus aktivitas yang monoton itu saja, otomatis juga penghasilan juga segitu saja. So, ada baiknya kita membuka wawasan,
Ya mana yang Anda nyaman? Bagi Anda ibu-ibu ya silaturahmi dengan ibu-ibu yang lain misalnya, yang bermanfaat gitu ya. Seperti itu cara simpelnya gitu ya. Banyak materi-materi yang di-share di YouTube misalnya, tentang bagaimana mencari uang di marketplace misalnya, atau jadi dropship, atau Anda misalnya punya teman yang punya barang, Anda bantu jualkan misalnya. Seperti itu juga bisa. Anda nambah penghasilan gitu ya. Menambah pemasukan itu dengan cara dengan cara jualan sih ya, berdagang. Jadi kalau Anda kerja sambil jualan, pulang kerja Anda sambil jualan, it's okay. Ya, enggak ada masalah. Nah, oke. Itu yang pertama. Jadi nambah silaturahmi. Terus yang kedua, nambah pemasukan. Kalau pemasukan kita kurang, kita harus analisa sih. Ya, harus analisa. Apakah Anda punya skill? Di YouTube saya sudah banyak video-video. Saya kemarin udah lama ya, setahun yang lalu kalau nggak salah, saya sempat upload 7 skill untuk menambah penghasilan gitu ya. Itu Anda harus pelajari. Buka YouTube saya, cari Arli Kurnia menambah penghasilan. Ya, kata kuncinya cari Arli Kurnia menambah penghasilan. Nanti Anda akan belajar dari YouTube saya. Di situ saya bagikan ilmunya, skill apa saja yang digunakan untuk menambah penghasilan. Anda harus menguasai skill apa saja. Ya, atau Anda juga punya skill khusus. Ya, misalnya memasak atau apa, itu juga bisa untuk menambah penghasilan. Nah, orang yang penghasilannya kecil sudah bisa jadi yang pertama adalah dia nggak punya skill. Maka Anda harus belajar skill. Yang kedua, analisanya adalah kalau skill Anda tidak sesuai dengan pekerjaan Anda misalnya skillnya itu misalnya apa ya, beternak ya. Skillnya beternak, terus kemudian Anda malah bekerja jadi pegawai administrasi, ya otomatis penghasilannya kecil gitu. Otomatis penghasilannya kecil. Kalau bekerja sesuai dengan skill, maka Anda akan menjadi spesial di situ. Contoh dokter spesialis. Dokter spesialis memang ilmunya, skillnya ya di spesial bidang tertentu. Spesialis jantung ya ngurusi jantung ya ahli, bayarannya mahal gitu ya. Dokter spesialis jantung ya. Yang Anda bawa ke sana itu misalnya kucing Anda sakit, Anda bawa ke dokter spesialis jantung, ya enggak paham gitu loh. Ya. Ya. Suruh nangani hewan ternak misalnya, enggak paham gitu. Karena spesialnya beda. Ya, pada saat orang menangani sesuatu yang di bidangnya gitu. Anda skillnya montir. Ya, memperbaiki kendaraan. Tapi bekerjanya di keuangan misalnya. Ya enggak masuk gitu ya. Tentu penghasilan Anda kecil. Kalau Anda misalnya menangani hal yang sesuai dengan skill Anda, pasti Anda akan menjadi spesial. Kalau Anda bekerja di satu tempat, ya pasti Anda akan naik naik jabatannya akan lebih cepat. Sesuai bidangnya. Kalau Anda berbisnis dengan skill Anda, otomatis orang jauh lebih percaya dengan Anda. Ya, sampai sini paham ya? Oke, jadi kalau Anda bekerja di bidang yang mana tidak sesuai dengan skill Anda, otomatis penghasilan Anda rendah. Ya, untuk awal-awal, sampai Anda bekerja bertahun-tahun, punya pengalaman di situ, ya baru Anda akan meningkat. Yang ketiga, Anda punya skill, tapi bekerja di bidang yang sesuai dengan skill Anda. Tapi kok masih rendah, kenapa? Kemungkinan memang bidangnya tidak bisa memberikan income yang lebih besar. Gitu. Ada yang pernah datang ke saya, Mas, saya itu sudah bertahun-tahun jadi kepala apa Pak? Cleaning service gitu ya. Tapi bayaran saya cuma segitu-segitu aja. Iya jelas lah gitu. Ya. Kepala divisi marketing dengan kepala divisi cleaning service gitu. Tentunya akan memiliki tingkat penghasilan yang berbeda karena bidangnya. Ya. Nah, solusinya gimana? Nah, karena skillnya di situ ya. Saya waktu itu kasih saran sama seorang rekan, ya gini aja Mas, sampean coba aja create produk
yang sesuai dengan skill Anda. Tahu nggak Pak produk-produk pembersih? Oh tahu. Nah itu kalau Anda bisnis kan malah Anda bisa dapat income yang lebih besar. Oh ya. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi orang yang penghasilannya rendah, punya utang di bawah 100 juta, cek pemasukan Anda. Cek income Anda, apakah Anda berpengalaman di bidang Anda, apakah Anda tidak punya pengalaman, tidak punya skill, ya sudah pastilah Anda harus belajar skill baru gitu ya. Nah, yang kedua, tadi kan ini di bawah 100 juta. Nah, sekarang yang income-nya antara 100 juta sampai 1 miliar. Di tengah-tengah ini. Biasanya secara bukan income-nya, utangnya antara 100 juta sampai 1 miliar. Biasanya mereka ini tidak punya masalah di penghasilannya. Tetapi masalahnya ada di pengeluarannya. Kan dalam keuangan kan ada dua, uang keluar, uang masuk. Ya, ada income, ya, ada spending kan gitu. Jadi dua ini pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, rumusnya itu kan. Dan pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan, gitu. Masalah kecepatan, pemasukan harus lebih cepat daripada pengeluaran. Ini pengeluaran harus lambat, pemasukan harus lebih cepat. Ya maka akan ada selisih di situ. Bagi orang yang pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, otomatis hidupnya akan tenang. Ya kalau orang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, otomatis akan pusing. Ya. Nah, bagi Anda yang punya utang antara 100 juta sampai 1 miliar, cek pengeluaran Anda pasti lebih besar daripada pemasukan. Artinya apa? Keputusan-keputusan Anda sebelumnya dalam mengeluarkan uang itu terlalu ceroboh. Misal, belum saatnya beli rumah, Anda beli rumah. Loh, kapan Mas saatnya kita beli rumah? Ya, saatnya ya pada saat Anda punya uang senilai rumah itu. Siapapun Anda yang belum punya uang senilai rumahnya, Anda belum saatnya beli rumah. Aku punya uang 50 juta. Misalnya, ada rumah dijual harga 400 juta. Terus Anda nekat KPR, artinya belum siap beli rumah. Gitu loh. Sampai sini paham ya? Maka terus kemudian terseok-seok di kemudian hari. Wajar. Kenapa? Karena Anda mengeluarkan uang di saat Anda belum siap. Gitu. Anda belum waktunya beli mobil, Anda beli mobil. Kapan kita bisa tahu kita siap beli mobil? Pada saat uang Anda cukup untuk beli mobil. Simple. Ya, sampai sini paham ya? Jadi bagi Anda yang belum punya uang senilai dengan apa yang ingin Anda beli, jangan membeli sesuatu. Ya, sabar. Gitu. Loh Mas, gimana kalau rumah kita nggak utang? Nah, itu sudah banyak saya bahas di YouTube saya. Rumah tanpa KPR, silakan Anda cari di YouTube saya. Ada banyak videonya. Ya, saya bahas detail. Ya, dan tidak saya seminarkan, tidak saya jual. Gratis. Ya, supaya Anda bisa punya rumah tanpa KPR. Videonya banyak banget. Anda cari di YouTube saya. Ya, silakan searching Arli Kurnia rumah tanpa KPR. Silakan search di YouTube. Oke. Saya lanjut ya. Jadi sebagian besar orang punya utang antara 100 juta sampai 1 miliar ini masalahnya adalah dia terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang, bahkan sampai berhutang. Kebanyakan ini utangnya lebih besar gitu loh, ya. Jadinya besar pasak daripada tiang. Ya. Yang parah adalah ya pertama sih masih terseok-seok ya, terus akhirnya minus. Begitu minus terjadi gali lubang tutup lubang. Ketika sudah terjadi gali lubang tutup lubang, ini artinya penyakit sudah menjadi kronis, penyakit utang yang sudah menjadi kronis. Saya dulu mengalami sebelum tahun 2012 sampai merubah semua mindset saya. Gitu. Jadi utang itu sebetulnya simple. Banyak orang bilang, "Ya kalau mau bebas utang ya dibayar." Yes, utang harus dibayar. Gitu. Problemnya adalah gimana cara bayarnya. Kan itu yang problem. Betul nggak kira-kira? Jadi yang jadi problem adalah gimana cara bayarnya gitu. Ya, Anda punya rumah, Anda punya mobil, terus angsuran Anda misalnya sebulan 10 juta gitu ya. Untuk ngasuh rumah sama mobilnya. Penghasilan Anda 15 juta, sisa 5 juta. Ya 5 juta anak sekolah dan lain sebagainya. Terus Anda di kota besar, terus Anda merasa tidak cukup untuk transport dan lain sebagainya. Anda merasa nggak bisa nabung. Ya kalau sekedar ngomong, kalau utang dibayar ya gampang gitu ngomongnya. Tapi yang paling penting kan bukan masalah ngomongnya. Masalahnya kan Anda harus jual rumahnya. Dan masalahnya mobilnya harus juga dilepas juga gitu.
Nah, hal-hal yang terkait dengan ini maka harus kita diskusikan. Aduh, aku terlalu berat nih ngasuh rumah. Ya memang dibayar. Caranya gimana? Dijual. Cara ekstrimnya. Dan itulah yang saya lakukan dulu. Kita jual apapun yang membebani. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keluarga? Apa kata tetangga? Apa kata ini? Apa kata ini? Bagaimana kata teman-teman nanti? Itu kan yang jadi problem. So, di dalam materi 30 hari bebas hutang, yang pertama Tuhan, yang kedua adalah endapkan. Yang diendapkan adalah perasaannya. So, kalau kita sudah mengendapkan perasaan itu gimana? Pakai sebuah rumus. Rumusannya sederhana, cuma satu kalimat, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu rumusannya. Ya, rumusannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang ada di dunia ya, berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Sesederhana itu. Sebetulnya kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Sesimpel itu. Dan itu yang saya terapkan. Ya. Maka saya ikhlaskan. Mobil-mobilnya juga saya lepas, rugi, nggak ada masalah. Yang paling penting apa? Yang paling penting bulan depan saya nggak bayar angsuran beserta dengan ribanya. Simple, gitu. Ya. Nah, jadi sudah paham sampai sini ya? Ini sudah paham ya? Oke, ini sebagian besar teman-teman yang punya utang 100 juta sampai 1 miliar. Karena itu jumlah yang paling banyak. Ya, menurut saya orang yang paling banyak jumlah hutangnya adalah antara 100 juta sampai 1 miliar. Yang di atas 1 miliar ada tapi nggak banyak. Yang di bawah 100 juta juga ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak adalah antara 100 juta sampai 1 miliar. Itu banyak banget gitu. Ya, terutama yang punya KPR. Dan KPR itu adalah pintu untuk menuju ke riba-riba jenis yang lainnya. Orang kalau sudah KPR, ya dia mau leasing mobil lebih gampang. Orang kalau udah punya KPR, dia mau apply kartu kredit gampang, gitu. Ya, kalau sudah punya KPR, gampang banget. Jadi KPR itu adalah pintu. Nah, kalau kita sudah ngelepas KPR, kita sudah berhasil, atau kita tidak bermain-main dengan KPR, kita akan sulit berhutang. Nah, sebetulnya seringkali saya sarankan sama teman-teman ini untuk tidak mendekat kepada KPR, gitu. Tidak mendekat kepada KPR. Ini saya jawab dulu ya. Wah, ini spekulasi perlu om dalam hidup. Yang penting terukur dan terarah. Spekulasi itu judi. Jadi spekulasi itu haram. Judi. Spekulasi itu judi. Jadi nebak-nebak. Nggak bisa. Kalau bisnis bukan spekulasi, tetapi analisa. Beda. Spekulasi itu nggak tahu apa-apa langsung taruh duit. Itu spekulasi. Ya, kalau spekulasi dalam hidup perlu, nggak perlu, ya, nggak perlu, bukan itu, ya. Saya nggak mau berspekulasi dalam hidup, gitu. Pernah berspekulasi dan akhirnya jatuh. Oke. Untuk saya pribadi kalau utangnya dari orang tua lebih sulit untuk menyelesaikan. Utangnya dari orang tua. Oh, utangnya orang tua, ya iya dong. Utang orang tua, gini loh, rumusan utang itu. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan utang? Ya orang yang berutang itu. Jadi kalau orang tua punya utang, ya anaknya yang menyelesaikan, belum tentu anaknya ini sanggup untuk menyelesaikan. Yang sanggup ya yang berutang itu. Karena utang ini sebetulnya bukan cuma masalah uang, tapi itu masalah personal. Ya, masalah personal. Oke. Mas Arli, saya terdesak harus bayar tanah saudara 100 juta kalau saya baru punya uang 50 juta cash. Diberi waktu 1 bulan. Bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan pinjam 50 juta tapi nggak kena riba? Nah, ini salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh Anda mengambil keputusan secara spekulatif. Nggak punya uang 100 juta, beli tanah 100 juta. Sampai sini paham ya? Anda nggak punya duit 100 juta, ditawari tanah 100 juta. Oke, mau. Punyanya berapa? 50 juta, kasih dulu. Terus dikasih waktu 1 bulan. Ya. Terus cari pinjaman 50 juta. Ini spekulasi. Bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Caranya gimana? Batalkan transaksinya. Karena Anda membeli sesuatu yang Anda tidak mampu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi rumusan bebas hutang adalah hanya belilah sesuatu yang Anda mampu untuk beli.
Anda punya duit 100 juta, ada tanah 100 juta, Anda bayar, beres, nggak beban. Gitu. Tapi kalau Anda cuma punya duit 50 juta, ada tanah 100 juta, terus Anda beli, ya jelas Anda pusing. Gitu ya. Makanya kenapa hidup simpel kok sebetulnya. Kalau saya gimana? Nggak punya duit nih, udah terlanjur nih, batalkan transaksinya, minta duitnya kembali gitu. Saya punya KPR, niatnya mau jual biar bebas utang, tapi belum laku-laku. Gimana mas jalan keluarnya? Lihat di YouTube saya, itu ada cara menjual rumah, gitu ya. Bagi Anda yang ingin bebas dari KPR, ya, solusi menjual rumah atau gimana? Saya lupa. Anda cari aja di YouTube, ya. Arli Kurnia cara jual rumah, gitu, ya. Nanti kan ketemu. Oke. Nah sekarang untuk hutang yang di atas 1 miliar, banyak sekali teman-teman yang datang ke saya dengan hutang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, ada yang sampai 60 miliar. Ini biasanya masalah spekulasi bisnis. Masalah spekulasi bisnis. Dan solusinya gimana? Solusinya adalah Anda analisa ulang bisnis-bisnis Anda. Mana yang menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan, Anda lepas beberapa aset. Seperti itu. Ya, sebetulnya kompleks, tergantung utangnya bagaimana. Ada yang utangnya RK, rekening koran, ada yang utangnya berupa kredit usaha, ya. Ada yang juga yang pinjam sama rentenir dan lain sebagainya. Ya macam-macam solusinya. Tapi itu adalah solusi teknisnya. Nah, solusi mentalnya seperti apa? Solusi mindsetnya adalah tetap kita analisa, ya. Solusinya adalah tetap kita analisa bisnis apa yang masih menghasilkan, gitu. Dan hanya kerjakan sesuatu yang menghasilkan. Jangan kita berspekulasi untuk masuk ke dalam sesuatu yang kita tidak tahu sama sekali, gitu ya. Anda masuk ke sesuatu yang tidak Anda pahami, itu namanya ya judi loh. Judi itu tebak-tebakan loh, angka mana yang keluar, misalnya gitu. Kartu apa yang dibuka yang sesuai tebakan kita, itu kan judi. Ya jangan judi lah, bisnis bukan judi. Analisa. Oke. Mas Arli minta saran dalam kondisi minus, mending kerja yang pasti bergaji atau tetap berdagang? Matur nuwun. Tergantung Anda. Bisa tidak Anda menjalankan sesuatu yang rutin setiap hari? Ya kalau bisa, ya Anda bekerja. Apakah pekerjaan Anda bisa menghasilkan income? Dan apakah income tersebut apakah gaya hidup Anda bisa sesuai dengan income itu? Kan kebanyakan orang kan income harus menyesuaikan gaya hidup. Nah, ini keliru. Harusnya gaya hidup menyesuaikan income. Gitu. Income-nya berapa? Anda punya gaji 2 juta misalnya. Gaya hidup Anda 3 juta minus pasti. Kalau Anda punya gaji 2 juta, Anda cari apa? Pertama, cari teman-teman yang punya gaji cuma 1.200.000, punya gaji 1 juta. Kadang-kadang teman-teman yang punya gaji 800.000, 900.000. Kalau gaji Anda 2 juta, Anda cari teman-teman yang punya gaji di bawah Anda, separuh atau 60% dari gaji Anda. Cari. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana mereka makan setiap hari. Anaknya sekolah di mana? Bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah keuangannya. Belajar mengeluarkan uang dari mereka. Itu yang pertama. Kalau gaji Anda 2 juta, belajar sama orang-orang yang gajinya 1 juta, bagaimana mereka mengeluarkan uang. Terus belajar mencari penghasilan dari orang-orang yang punya income di atas Anda, misalnya 4 juta, 5 juta. Bagaimana mindsetnya? Ngambil keputusannya seperti apa? Relasinya seperti apa? Bagaimana cara mempengaruhi orang lainnya? Bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana cara dia menghandle sebuah pekerjaan? Bagaimana cara mereka mengatasi masalah-masalah income-nya? Belajarnya sama gitu. Jadi kalau untuk mengeluarkan uang, belajar dari orang yang penghasilan lebih rendah dari kita. Untuk menambah pemasukan, belajar dari orang-orang yang penghasilannya 2 kali lipat lebih besar daripada kita. Otomatis Anda akan punya range yang tepat. Paham sampai sini?